Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2921 UER. Long Xian berdiri di samping Long Hui Huang dan berbisik, ya, tampaknya dia benar-benar mengajar dengan baik. Hanya dalam setengah bulan, dia melampaui hasil para pejuang di puncak Tianchu yang mengajarinya selama setahun. Ubah Bei Bei dalam 2,5 bulan ke depan. Jika memungkinkan, maka mungkin pertarungan dengan Long Yu dalam 2,5 bulan. Mengatakan ini, Long Xian berkata dengan agak bersemangat. Long Hui Huang menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, saudara kedua, pertarungan dengan Long Yu dalam waktu 2 bulan, apakah kita menang atau kalah, tidak masalah lagi. Aku hanya berharap Bei Bei bisa menjalani kehidupan yang baik. Jika Bei Bei kalah dalam 2 bulan, maka aku akan membawanya dan meninggalkan suku Qinglong untuk mencari negara fana kecil untuk menghabiskan sisa hidupku. Kata Long Hui Huang sambil tertawa. Saudaraku, jangan menyerah. Aku tahu kamu menyayangi Bei Bei, tapi bagaimanapun juga, suku Qinglong adalah warisan nenek moyang kita. Kita tidak bisa kalah di tangan kita. Long Xian berkata dengan sungguh-sungguh. Long Hui Huang tersenyum pahit dan berkata, kakak kedua, jika aku mengetahui hal ini, aku seharusnya meminta ayahku untuk mewariskan posisi kepala suku Qinglong kepadamu, dan aku bisa membawa Bei Bei pergi. Long Xian menggelengkan kepalanya diam-diam dan berkata, saudaraku, sekarang bukan waktunya membicarakan hal-hal ini. Sekarang Penatua Agung Long Ying telah mulai memberontak. Jika mereka tidak ditindas, saya khawatir suku Qinglong akan benar-benar mengubah pemiliknya. Long mata Guang Huang berkilat, dan matanya berkedip diam-diam. Cahaya bersinar. Hari demi hari, waktu berlalu, dan 1 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Selama bulan ini, Long Bei Bei datang ke halaman Lin Bai untuk berlatih ilmu pedang setiap hari. Di bulan ini, ilmu pedang Long Bei Bei memang meningkat pesat, dibandingkan bulan lalu, ada perbedaan yang sangat besar. Pada hari ini, Lin Bai mengajari Long Bei Bei cara berlatih ilmu pedang di halaman seperti biasa. Namun tiba-tiba, pintu halaman dibuka. Seorang wanita berpakaian putih dan rambut putih berjalan ke halaman. Orang ini jelas adalah Zhao Yue yang pergi di pagi hari. Zhao Yue kembali ke halaman dan melihat Long Bei Bei, tampak sedikit terkejut. Lalu dia menatap Lin Bai, matanya sepertinya bertanya mengapa Long Bei Bei ada di sini. Long Bei Bei berhenti, berlari ke sisi Lin Bai, dan bertanya dengan suara rendah, Tuan, siapa ini? Apakah ini istri Tuan? Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan menatap Long Bei Bei, yang sangat takut sehingga Long Bei Bei tidak melakukannya. Tidak berani dengan kata-kata. Lin Bai bertanya, mengapa kamu kembali? Zhao Yue tersenyum dan berkata, ini adalah kediaman yang saya temukan, tidak bisakah saya kembali? Mengapa Long Bei Bei ada di sini? Lin Bai berkata sambil tersenyum, ini tidak ada. Aku tidak melakukan apa-apa, bagaimana kalau memberinya beberapa petunjuk tentang ilmu pedangnya? Tidakkah menurutmu aku memenuhi syarat untuk memberikan petunjuk padanya? Zhao Yue mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum centil, kamu. Tentu saja kamu melakukannya. Ayo, ayo. Biarkan aku melihat apakah dia telah mengajarimu semua keterampilan. Aku bisa memberitahumu, Lin Bai, jika kamu bisa mempelajari setengah dari keterampilan ini, kamu akan bisa menaklukkan Nanzu. Zhao Yue berjalan ke samping, duduk di bangku di depan meja batu, dan memandang Zhao Yue sambil tersenyum. Senyuman Zhao Yue begitu menawan dan menawan sehingga orang dapat mengatakan bahwa dia bukanlah orang baik. Long Bei Bei memandang Zhao Yue dengan waspada. Matanya yang besar berkedip ke arah Lin Bai, menanyakan apa maksud Lin Bai. Silakan terus latih pedangmu, jangan khawatirkan dia. Lin Bai berkata dengan ringan. Oh. Long Bei Bei mengangguk patuh, berjalan ke halaman, dan mulai mengeluarkan pedang panjangnya dan melatih keterampilan pedangnya. Setiap gerakan dilakukan dengan tepat dan teratur. Tapi Zhao Yue memperhatikan untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba tidak bisa menahan tawa, hahaha. Long Bei Bei mendengar suara Zhao Yue, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, dan berjalan ke sisi Lin Bai dengan sedih, dia berteriak dengan suara rendah, Tuan. Lin Bai menghela nafas dengan marah, memandang Zhao Yue dan berkata, mengapa kamu tertawa? Zhao Yue tersenyum dan berkata, Long Bei Bei, kupikir Lin Bai mengajarimu sesuatu. Bagaimana dengan keahlianmu? Ternyata padahal dia tidak mengajarimu apapun. Di matanya, ilmu pedangmu hanyalah kecakapan memainkan pertunjukan, dan itu tidak bisa dipentaskan sama sekali. Lin Bai, karena semua orang memanggilmu master, apakah kamu enggan mengajarkan beberapa keterampilan nyata? Ilmu pedangmu terkenal di dunia. Zhao Yue berkata penuh arti.
Lin Bai berkata, bagaimana cara mengajarinya adalah urusanku. Jangan ganggu latihannya. Zhao Yue mengerutkan bibirnya dan berkata, saya pikir kamu hanya menyembunyikan rahasiamu dan tidak ingin mengajarinya keterampilan yang sebenarnya. Itu keterampilan pedangmu bisa. Ajari dia 1,5 gerakan, dan itu akan cukup baginya untuk melakukan perjalanan melintasi Nanzu. Kamu hanya pelit. Lupakan saja, aku tidak akan menonton, ayo pergi. Zhao Yue dengan malas berdiri dari bangku dan bersiap untuk keluar. Lin Bai mengabaikan Zhao Yue, memandang Long Beibei dan berkata, teruslah berlatih pedangmu. Ketika Zhao Yue berjalan ke pintu, dia hendak membuka pintu dan pergi. Namun saat ini, pintunya justru terbuka dari luar. Zhao Yue berdiri di depan pintu, sedikit terkejut. Yue, akhirnya aku menemukanmu. Ada seorang pemuda berdiri di luar pintu, dia tampak seperti baru berusia 17 atau 18 tahun, dan wajahnya masih kekanak-kanakan. Ketika dia melihat Zhao Yue, dia tidak bisa menahan ekspresi ekstasi di wajahnya. Pada saat ini, Lin Bai juga tertarik dengan apa yang terjadi di pintu. Dia mendongak dan melihat tuan muda muncul di luar pintu. Itu adalah Long Yu. Long Yu, kenapa dia datang ke sini? Lin Bai secara alami mengenali Long Yu. Dia telah melihat kompetisi Long Yu di puncak Kongtian sebelumnya. Ketika Zhao Yue melihat Long Yu, dia memiliki ekspresi bosan dan tidak senang di wajahnya. Dia melipat tangannya dan berkata, mengapa kamu datang kepadaku? Pergi. Long Yu buru-buru tersenyum dan berkata, Yue, jangan marah, yang itu akan aku cari tahu. Lagi pula, memasuki kolam naga bukanlah perkara mudah. Bahkan jika aku terluka parah, jika aku ingin memasuki kolam naga, aku masih memerlukan persetujuan dari pemimpin klan. Aku sudah memintanya. Aku seorang ayah, aku masih perlu waktu. Beri aku waktu saja, aku pasti akan menemukan cara untuk membiarkan temanmu memasuki Longqi. Long Yu berkata pada Zhao Yue sambil tersenyum. Zhao Yue mundur 2 langkah, menjauhkan diri dari Long Yu, dan berkata tanpa ekspresi, kalau begitu datanglah padaku setelah kamu punya cara untuk membiarkan temanku memasuki kolam naga. Sebelum itu, jangan. Kamu mencariku. Long Yu menjadi sedikit cemas ketika dia mendengar tekad Zhao Yue. Dia buru-buru mengambil 2 langkah ke depan, mendatangi Zhao Yue, dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan giok Zhao Yue. Ketika Lin Bai melihat adegan ini, kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Bai duduk di ambang pintu dan menatap Long Yu dengan dingin dan berkata. Long Yu mendengar suara Lin Bai dan mengulurkan tangan untuk meraih Zhao Yue, tetapi tiba-tiba berhenti. Telapak tangannya berhenti 3 inci di atas telapak tangan Zhao Yue. Dia berbalik dan melihat ke halaman dengan tidak senang dan melihat Lin Bai. Bab 2922, tidak berguna. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Bai menggeram dengan dingin. Mendengar suara tidak senang Lin Bai, Long Beibei juga berhenti melatih pedangnya dan berdiri di samping Lin Bai. Pada saat ini, Long Yu tiba-tiba berbalik dan melihat Lin Bai dan Long Beibei di halaman. Long Beibei. Long Yu berkata dengan terkejut. Setelah Long Beibei melihat Long Yu, wajahnya tampak sangat bosan dan tidak ingin melihatnya. Tapi kemudian, Long Yu memandang Lin Bai dan bertanya kepada Zhao Yue, siapa dia? Zhao Yue berkata, dengan marah, apakah siapa dia ada hubungannya denganmu? Aku masih mengatakan hal yang sama, jika kamu tidak bisa membiarkan dia, aku memasuki Longqi, jadi kamu tidak perlu datang kepadaku mulai sekarang. Saat dia berbicara, Zhao Yue berbalik dan masuk ke kamar. Long Yu tertegun di tempat, memandang Zhao Yue dan Lin Bai dengan marah, dan berkata dengan dingin, Yue, jangan memaksakan dirimu terlalu jauh, aku adalah anggota langsung dari suku Qinglong. Untuk jatuh cinta padamu. Dan kamu, di permukaan kamu bepergian denganku, tetapi diam-diam kamu memiliki seorang pria cantik di rumah. Apa pendapatmu tentang aku, Long Yu? Bagaimana aku, Long Yu, memperlakukanmu? Kamu dalam sebulan terakhir ini. Apakah kamu tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu? Selama lebih dari sebulan, aku telah memperlakukanmu dengan sepenuh hati dan jiwaku. Aku telah mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu dengan apapun yang kamu inginkan. Tetapi bagaimana denganmu? Selama lebih dari sebulan aku ingin memegang tanganmu, tetapi kamu tidak mau. Yue, jangan menganggap dirimu terlalu mulia. Siapakah aku? Aku, Long Yu, calon kaisar suku Qinglong. Aku tidak bisa mendapatkan wanita manapun yang kuinginkan. Ini. Long Yu berdiri di halaman dengan marah, melihat ke kamar Zhao Yue, dan berkata dengan dingin. Lin Bai berdiri dari ambang pintu saat ini dan berkata dengan dingin, apakah kamu sudah selesai?
Keluar dari sini. Long Yu berkata dengan marah, berhenti. Dasar anak kecil yang cantik. Aku belum memberimu pelajaran, kamu masih berteriak padaku seperti ini. Long Yu berkata dengan marah. Sekarang Long Yu sepenuhnya menganggap Lin Bai sebagai pihak ketiga antara dia dan Zhao Yue. Lin Bai memandang Long Yu dengan marah dan berkata dengan dingin, ini bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar, Lin Ye, usir dia. Saat dia berbicara, Lin Ye berjalan pergi. Long Yu melihatnya dan mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanan. Tapi sebelum Long Yu bisa bergerak, Lin Ye mendatangi Long Yu, dan seolah-olah dia sedang memegang seekor ayam kecil, dia melemparkan Long Yu menjauh dari dinding halaman. Dengan merangkak dia pergi ke jalan di luar halaman. Kekuatan macam apa ini? Setelah Long Yu jatuh ke tanah, dia teringat dengan ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang kuat sekarang memiliki kekuatan yang begitu kuat. Setelah melempar giok naga keluar, Lin Bai berkata, Bei, itu saja untuk latihan hari ini. Aku punya beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan. Kamu harus kembali dan istirahat yang baik. Oh, Long Bei mengangguk patuh, memegang tinjunya dan membungkuk. Setelah itu, dia meninggalkan halaman Lin Bai. Kemudian, Lin Bai melihat ke kamar Zhao Yue. Lin Bai berkata, Lin Ye, siapapun yang menerobos, tidak peduli siapa itu, bunuh aku langsung. Setelah mengatakan itu, Lin Ye tinggal sendirian di halaman. Lin Bai, sebaliknya, berjalan menuju kamar Zhao Yue. Mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, dia melihat Zhao Yue duduk di tempat tidur, masih dengan senyum jahat di bibirnya. Dia memandang Lin Bai yang mendorong pintu dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Bai berkata dengan wajah dingin, saya pikir kita harus bicara. Zhao Yue berkata dengan senyum jahat, apa yang ingin kamu bicarakan? Lin Bai bertanya, apa hubunganmu dengan Long Yu? Zhao Yue katanya dia tersenyum dan berkata, apa? Apakah kamu cemburu? Lin Bai berkata dengan wajah dingin, tubuh ini adalah tubuh Ye Suxin, bukan milik Zhao Yue mu. Aku memperingatkanmu, jika kamu berani melakukan sesuatu yang luar biasa, aku pasti akan membunuhmu. Aku bisa membunuhmu. Jika kamu diselamatkan dari dinasti penyihir agung, aku akan membunuhmu. Lin Bai menatap Zhao Yue dan berkata dengan dingin. Ketika Zhao Yue mendengar ancaman Lin Bai, dia tidak bisa menahan senyum dingin, jika saya tidak menggunakan Long Yu, bagaimana kita bisa memasuki kolam naga? Apakah kamu pikir, aku ingin melakukan ini? Kamu tahu saya telah berada di sini selama lebih dari sebulan. Berapa banyak metode yang diperlukan untuk membuat Long Yu jatuh cinta padaku dengan sepenuh hati. Kamu tahu bahwa dalam sebulan terakhir ini, aku... Lin Bai meraung marah, cukup. Mendengar raungan Lin Bai, suara Zhao Yue tiba-tiba berhenti. Lin Bai maju selangkah dan berkata dengan mata tegas, Zhao Yue, izinkan saya memperingatkan Anda, saya tidak tahu orang seperti apa Anda, dan saya tidak ingin tahu. Tetapi jika Anda meminjam milik Ye Suxin tubuh, jangan lakukan sesuatu yang keterlaluan. Bahkan jika kita tidak bisa mengandalkan Long Yu untuk memasuki kolam naga, kita masih bisa memikirkan cara lain. Zhao Yue tersenyum dengan jijik, aku butuh waktu lebih dari sebulan kerja keras untuk mencapai langkah terakhir. Hampir berhasil, tapi sekarang kamu membiarkan Lin Ye mengusir Long Yu. Usahaku selama lebih dari sebulan telah sia-sia. Lin Bai berkata dengan dingin, apakah usahamu lebih dari 1 bulan hanya untuk merayunya? Zhao Yue menatap Lin Bai dengan marah. Setelah beberapa saat, Zhao Yue berkata dengan dingin, ya, kamu sangat mulia Lin Bai, jenius pertama Dongzu, mantan putra suci Akademi Dongzu, jenius tertinggi dalam ilmu pedang, betapa kuatnya kamu. Kamu bisa datang dan pergi sesuka hati. The Dinasti Penyihir Besar. Mampu menyelamatkanku dari ribuan pasukan dinasti penyihir besar. Kamu sangat kuat. Tapi apa? Kamu masih orang yang tidak berguna. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa masuk kolam naga sendirian. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, maka berhentilah berbicara omong kosong dan ikuti rencanaku. Zhao Yue memandang Lin Bai dengan senyum sinis. Setelah mendengar kata-kata Zhao Yue, Lin Bai tampak murung dan menatap Zhao Yue tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Kemudian, Lin Bai berbalik dan berjalan keluar dari kamar Zhao Yue. Ketika dia sampai di pintu, Lin Bai melihat ke samping ke arah Zhao Yue dan berkata dengan dingin, mulai sekarang, kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusan Long Qi lagi. Tentu saja aku punya cara untuk masuk. Mendengar nada tegas Lin Bai, Zhao Yue berkata dengan dingin, sekarang bukan waktunya untuk menjadi impulsif. Jika kamu tidak bergantung padaku, apalagi memasuki kolam naga, kamu tidak bahkan memenuhi syarat untuk mendekati kolam naga.
Lin Bai berkata dengan dingin. Benarkah? Apakah kamu begitu yakin? Apakah menurutmu aku, Lin Bai, akan sia-sia jika aku kehilangan tingkat kultivasi ini? Apakah itu maksudnya dalam hatimu? Definisi orang kuat adalah pemiliknya bisa mencapai langit dan bumi. Tingkat budidaya. Jika seorang penggarap pedang kehilangan pedangnya, dia tidak berguna, maka penggarap pedang ini tidak layak untuk itu. Memiliki pedang. Aku tidak bergantung padamu, lagi pula aku masih bisa memasuki kolam naga. Aku tidak lagi di sini. Aku suka hidup dengan mengandalkan orang lain. Mata Lin Bai berkilat dingin, dan setelah selesai berbicara, dia keluar dari kamar Zhao Yue. Zhao Yue menatap kosong ke punggung Lin Bai untuk beberapa saat, lalu tertawa mengejek, jika kamu tidak memiliki kultivasi dan dapat memasuki kolam naga dengan kekuatanmu sendiri, aku akan mematuhimu. Aku, Zhao Yue. Yue tidak pernah mematuhi siapapun dalam hidupnya. Jika kamu bisa masuk dengan kemampuanmu sendiri, aku akan diyakinkan olehmu. Zhao Yue memandang punggung Lin Bai dengan jijik dan berkata. Bab 2923 bertemu tamu larut malam. Setelah Lin Bai keluar dari kamar Zhao Yue, wajahnya selalu muram. Duduk di ambang pintu, memegang pedang kayu berukirnya, matanya mengungkapkan kontemplasinya. Namun hingga larut malam, giok naga sepertinya tidak mencari masalah. Pada pertengahan hari bulan, Lin Bai awalnya berencana untuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat, tetapi ketika dia bangun, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat bulan cerah di langit. Sebelum bulan, ada sosok. Sosok itu sepertinya sedang melihat ke arah Lin Bai. Lin Bai memandangi bulan dan melihat sosok itu. Matanya linglung. Lin Yai, aku akan keluar jalan-jalan, dan kamu akan tinggal di rumah dan menjaga rumahmu. Lin Bai berkata dengan wajah muram, lalu berjalan keluar rumah. Di tengah malam, Lin Bai berjalan sendirian di jalan sepi suku Qinglong. Sepertinya Lin Bai tahu kemana dia pergi. Setelah berjalan beberapa jalan berturut-turut, Lin Bai keluar dari suku Qinglong dan sampai ke hutan di luar suku tersebut. Berjalan ke dalam hutan, Lin Bai segera melihat api menyala di hutan gelap di depan. Tampaknya ada seorang pria yang duduk di samping api unggun. Lin Bai segera berjalan mendekat, dan sebelum dia mendekat, dia berkata, Tuan Long Brilian mengundang saya untuk datang pada malam hari. Apa yang bisa saya bantu? Begitu suara kata-kata Lin Bai jatuh, Lin Bai sudah pergi ke api. Dan sekarang duduk di dekat api unggun, memanggang kaki seorang pria parubaya, adalah kepala suku Qinglong, yaitu ayah dari Long Beibei. Baru saja, ketika Lin Bai melihat sosok di bulan, sebuah pesan masuk ke telinga Lin Bai dan menyuruhnya datang ke hutan di luar suku Qinglong untuk mencarinya. Ini dia. Seekor naga berkata sambil tersenyum. Lin Bai berjalan mendekat dan duduk di sisi api, memandangi kaki segar dan lezat di atas api yang memancarkan aroma yang menawan. Long Hui Hui terkekeh, dahulu kala, Ibu Bei Bei dan saya suka duduk di hutan, bermandikan cahaya bulan yang cerah, memanggang kaki favorit mereka. Naga cemerlang memandangi api yang perlahan memanggang kaki, berkata sambil tersenyum. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, sepertinya aku belum pernah mendengar Long Bei Bei berbicara tentang ibunya. Sebaliknya, dia menyebutmu berkali-kali selama periode waktu ini. Long Guanghui berkata, ibunya sudah meninggal. Lin Bai berkata tanpa ekspresi, maaf. Long Guanghui menggelengkan kepalanya dan berkata, pada malam ketika Bei Bei lahir, ibunya meninggal. Seseorang masuk ke ruang bersalin dan membunuhnya. Lin Bai mengerutkan kening pada naga itu dan berkata, ini. Long Guanghui menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh ini, saya tidak tahu siapa yang membuat tangan itu. Saya tidak tahu mengapa saya ingin melakukan sesuatu pada wanita yang akan melahirkan. Yang memulai operasinya adalah seorang wanita tua di ruang bersalin, yang menyamar sebagai pembunuh. Dia membunuh semua orang di ruang bersalin. Saat kami menemukan perubahan abnormal di ruang bersalin, kami hanya melihat mayat berserakan dan Bei Bei berlumuran darah saat kami memasuki ruang bersalin. Dan pembunuhnya juga menghilang. Selama bertahun-tahun, saya telah melacak pembunuh wanita tersebut, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Kata cahaya cemerlang naga. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, kamu adalah keturunan langsung dari suku Qinglong. Ruang bersalin secara alami berada di inti suku Qinglong. Tidak banyak orang yang bisa memasuki inti tersebut. Long Guanghui mengangguk. Dia sepertinya memahami maksud Lin Bai. Dragon Brilliant langsung berkata, lupakan saja, jangan katakan ini, aku mengundangmu untuk datang larut malam ini, ada hal lain yang ingin aku tanyakan padamu. Lin Bai berkata, tapi itu tidak masalah. Long Guanghui berkata, saya ingin Anda mengajarkan teknik pedang Long Bei Bei,
dan membiarkan dia mengalahkan Long Yu dalam pertempuran pertama dengan Long Yu 1,5 bulan kemudian. Tentu saja, sebagai imbalannya, aku bisa membiarkanmu masuk ke kolam naga. Kata Long Brilian terus terang. Mendengar ini, mulut Lin Bai perlahan-lahan tersenyum, tampaknya Tuan Naga yang brilian tahu tujuan kedatanganku ke suku Qinglong. Awalnya, aku tidak mengetahuinya. Kata sang naga. Aku selalu penasaran. Bagaimana mungkin pendekar pedang sekuatmu bisa menjadi manusia fana tanpa prestasi? Tapi sampai hari ini, aku melihat Long Yu dan wanita itu keluar dari rumahmu. Saya mendengar percakapan mereka. Saat itu, aku mengetahuinya. Wanita itu meminta Long Yu untuk memberinya kesempatan memasuki kolam naga, dan kesempatan ini untukmu. Kata kemegahan naga sambil tersenyum. Kalau begitu, segalanya akan menjadi lebih sederhana. Jika kamu yakin Bei Bei akan mengalahkan Long Yu dalam 1,5 bulan, aku akan memberimu kesempatan untuk memasuki kolam naga. Long Guanghui berkata terus terang. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, apa maksudmu dengan apa yang kamu katakan? Long Guanghui berkata, sepatah kata dari 9 tripod. Yah, aku berjanji padamu. Lin Bai terkekeh. Apa kamu yakin? Lin Bai bertanya lama. Dan berkata sambil tersenyum, mengalahkannya semudah sepotong kue, seperti sepotong kue. Long Guanghui berkata sambil tersenyum, senang mendengar bahwa Anda begitu percaya diri. Dalam 1,5 bulan terakhir, saya akan membiarkan Bei Bei datang kepada Anda setiap hari untuk berlatih. Jika Anda memiliki kebutuhan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, sebaiknya aku kembali dan memikirkan apa yang ingin aku ajarkan pada Long Bei Bei. Selamat tinggal. Dengan itu, Lin Bai berbalik dan meninggalkan hutan. Setelah Lin Bai pergi, seorang pria paruh baya keluar perlahan di belakang naga cemerlang itu. Melihat ke arah mana Lin Bai pergi, dia berkata dengan suara rendah, saudaraku, apakah kamu benar-benar percaya bahwa dia memiliki cara untuk membuat Bei Bei tumbuh dewasa dan mengalahkan Long Yu dalam 1,5 bulan? Long Guanghui terkekeh, sekarang, selain percaya padanya. Apakah ada cara lain? Lagi pula, menurutku asal-usul orang ini tidak sesederhana itu. Saya sudah mengirim dinas rahasia untuk memeriksanya. Saya yakin akan ada tanggapan segera. Pendekar pedang yang luar biasa seperti itu bukanlah manusia biasa di benua selatan. Kata cahaya cemerlang naga. Kembali ke suku Qinglong, Lin Bai berdiri di halaman, matanya terbuka dan merenung. Tanpa disadari, malam pun berlalu. Keesokan paginya, Zhao Yue keluar dari kamar dan melihat Lin Bai berdiri di halaman. Zhao Yue tidak meninggalkan kediamannya hari ini, tetapi duduk di meja batu sambil minum teh. Saat bertemu, mereka tidak menyapa. Setelah beberapa saat, Long Bei Bei keluar dari dinding, memandang Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, Tuan, saya datang. Setelah mendengar suara Long Bei Bei, Lin Bai, yang mengungkapkan meditasinya, kembali sadar. Setelah melihat ke arah Long Bei Bei, dia berbalik dan berjalan ke ambang pintu dan duduk. Pada saat ini, Lin Bai memandang Long Bei Bei dengan serius dan berkata, kemarilah, berlutut. Bab 2924 Kemarilah, berlutut. Melihat Long Bei Bei datang, Lin Bai berbalik dan berjalan ke ambang pintu dan duduk. Dia berkata kepada Long Bei Bei dengan sungguh-sungguh, kemarilah, berlutut. Long Bei Bei, sepasang mata besar, menatap Lin Bai dengan heran, sedikit terkejut. Dia baru saja tiba. Bagaimana Lin Bai bisa membuatnya berlutut? Long Bei Bei salah berjalan dan berlutut dengan hati-hati di depan Lin Bai. Dia berkata dengan salah, Tuan, apakah Bei Bei melakukan kesalahan? Zhao Yue duduk di meja sambil minum teh, tapi juga menatap Lin Bai dengan rasa ingin tahu. Apa yang akan dia lakukan? Lin Bai dengan serius berkata kepada Long Bei Bei, aku dipuja olehmu. Kamu memanggilku Tuan. Mulai sekarang, kamu akan menjadi muridku. Ketika Long Bei Bei mendengar kata-kata Lin Bai, matanya terkejut dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Anda harus tahu bahwa tak lama kemudian Bei Bei tidak tahu malu dan mengikuti Lin Bai dalam latihan. Bahkan jika Lin Bai kemudian mengajarinya beberapa teknik pedang, itu hanyalah kehendak Lin Bai. Tapi sekarang Lin Bai berkata, jika kamu memanggilku Tuan, kamu akan menjadi muridku. Ini menunjukkan bahwa Lin Bai ingin menjadikan Long Bei Bei sebagai muridnya. Zhao Yue mendengar ini, ekspresinya juga terkejut, dan dia terkejut melihat Lin Bai. Setelah beberapa saat terkejut, Long Bei Bei berlutut sambil tersenyum, saya akan menemui guru. Duduk di ambang pintu, Lin Gugelian berkata dengan serius, baiklah, karena kamu beribadah di bawah pintu saya juga akan menyembunyikan rahasia saya.
Saya akan mengajari Anda apa yang akan saya menangkan dan mencoba yang terbaik untuk mengajari Anda. Adapun seberapa banyak yang bisa kamu pelajari, itu tergantung pada sifatmu. Tapi sebelum itu, aku harus memberitahumu sesuatu. Lin Bai berkata pada Long Beibei dengan sangat serius. Long Beibei berlutut di depan Lin Bai dan mendengarkan Lin Bai dengan cermat. Lin Bai berkata, aku juga punya seorang guru, tapi dia tidak ada di sini sekarang. Jadi kamu harus memujanya di bawah pintu. Sayang sekali dia tidak ada di sini sekarang. Saat aku menemukan guru itu di masa depan, aku akan membawamu untuk menemuinya. Tuanku dipanggil Arai Pedang dan empat yang terbaik di dunia oleh yang kuat dalam seni bela diri. Oleh karena itu, aku punya 2 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan bela diri, artinya kamu punya 3 tuan. Kakak laki-laki bela diri yang lebih tua mewarisi dan Dao Master. Kakak bela diri kedua mewarisi Dao Master. Saudara laki-laki bela diri ketiga mewarisi cara bertarung Master. Dan saya mewarisi Kendo Master saya. Menurut kata-kata kakak ketiga kakak bela diri, saya adalah salah satu murid dengan bakat terendah di bawah Master. Jadi, ketiga tuanmu sangat kuat. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Ketika Long Beibei mendengar kata-kata ini, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan heran, Tuan, kamu adalah pendekar pedang yang sangat kuat. Bagaimana mungkin ketiga tuan itu masih mengatakan bahwa kamu adalah murid dengan bakat paling rendah di keluarga Sifu? Lin Bai mengangguk sambil tersenyum masam dan berkata, meskipun aku tidak mau mengakuinya, aku tahu dia mengatakan yang sebenarnya. Ketika Zhao Yue mendengar kata-kata ini, dia tampak terkejut. Ini adalah pertama kalinya Zhao Yue mengetahui bahwa Lin Bai masih memiliki seorang master. Dia mahir dalam 4 keterampilan unik susunan pedang dan mengajar 4 murid. Lin Bai adalah salah satu muridnya dengan bakat paling rendah. Lin Bai berkata, apa yang baru saja saya katakan kepada Anda adalah para tetua di pintu. Meskipun Anda tidak dapat melihat mereka sekarang, Anda perlu mengetahui keberadaan mereka. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku akan mengajakmu menemui mereka. Long Beibei bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, di mana Tuan dan ketiga Tuan itu? Lin Bai mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, lupakan, sebaiknya kamu tidak mengetahuinya. Tanah, mengeluarkan bilah pedang dari tas penyimpanan, dan di bawah bimbingan Lin Bai, mulai menyempurnakan teknik pedangnya. Jadi hari demi hari, Long Beibei di halaman Lin Bai mulai tumbuh pesat di bawah pelatihan iblis Lin Bai. Di sekejap mata, lebih dari sebulan berlalu. Pertempuran antara Long Beibei dan Long Yu semakin dekat. Di dalam suku Qinglong, di istana yang suram. Sekarang di istana, berkumpul lebih dari 30 orang kuat, berdiri dalam kegelapan. Pemimpinnya adalah Lang Naga. Long Ying berbisik, Long Beibei tidak berlatih di puncak Tianchu selama jangka waktu ini. Sebaliknya, dia mendapat izin dari kecemerlangan naga dan pergi ke suku Qinglong untuk mencari makhluk fana untuk berlatih. Terlebih lagi, makhluk fana ini telah mengalahkan banyak orang kuat di puncak Tianchu. Jika Anda menyebutkan kata-kata ini, Anda akan tahu betapa hebatnya itu. Naga elang tampak muram untuk mengatakannya. Segera keluar dari kegelapan, sesosok muncul dengan kerinduan dan menampakkan wajahnya. Dia adalah Sudingan, seorang guru yang mengajar Long Beibei di puncak Tianchu. Sudingan mengepalkan tinjunya dan berkata, meskipun dia manusia biasa, keterampilan pedangnya sangat bagus. Saya juga sangat bingung. Bagaimana dia bisa menjadi manusia fana jika dia memiliki teknik pedang yang begitu kuat? Naga elang bertanya, Sudingan, dikatakan bahwa kamu tidak hanya dikalahkan di tangannya, tetapi dia juga mengambil senjata roh tingkat raja. Dari suku Jianghe, pedang petir hijau. Apakah itu benar? Sudingan memikirkan hal ini, wajahnya menunjukkan sedikit kemarahan, mengertakkan gigi dan berkata, itu benar. Jika bukan karena rencana kita, aku khawatir aku akan membunuh suku Qinglong. Elang berbisik, ada baiknya kamu tidak memiliki dorongan hati. Jika kamu berada pada saat kritis seperti itu, kamu harus meninggalkan suku Qinglong jika kamu tertangkap oleh kecemerlangan naga. Sudingan berkata, tapi sekarang kita tidak bisa mengajar Long Beibei lagi. Rencana yang kita buat sebelumnya adalah meninggalkan latihan Long Beibei, sehingga dia tidak bisa mewarisi suku Qinglong dengan lancar. Tapi sekarang orang-orang mengajari Long Beibei, mungkin itu akan membuat Long Beibei benar-benar berbeda. Sudingan berkata dengan sedikit cemas. Elang naga juga terlihat murung. Pada saat ini, naga keluar dari kegelapan, dan kemudian dia keluar. Long Yu berkata dengan percaya diri, apa yang kamu takutkan? Ayah, Tuan Sudingan, apakah kamu tidak percaya padaku? Selama bertahun-tahun,
teknik pedangku juga mengalami kemajuan pesat. Bahwa keterampilan pedangku adalah yang terbaik di antara anak muda suku Jianghe, aku tidak percaya Long Beibei bisa menandingiku selama 1,5 bulan. Kata wajah Long Yu tegas. Su Dingan tersenyum, mungkin aku mengkhawatirkannya. Elang naga berkata, ketika Long Yu mengalahkan Long Beibei dan semuanya beres, aku akan membantumu mendapatkan pedang guntur hijau, senjata roh tingkat raja dari suku paviliun pedangmu. Su Dingan mengangguk, terima kasih banyak. Tapi kerinduan, saya di sini untuk membantu Anda memenangkan posisi kepala suku Qinglong. Tapi jangan lupa berjanji kepada saya tentang suku Jianghe. Elang naga menganggukkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, ketika anakku menjadi kepala suku Qinglong, orang-orang dan kuda dari suku Qinglong akan mengikuti kepala kuda dari suku paviliun pedang. Su Dingan mengangguk dan berkata, ini yang terbaik. Bab 2925 Latihan Keras. Di aula yang suram ini, ada 20 atau 30 orang berdiri bersama untuk berdiskusi. Tidak sulit untuk melihat dari percakapan mereka. Su Dingan dikirim ke suku Qinglong oleh suku Jianghe. Sejak saat itu, dia masuk ke suku Qinglong dengan alasan mengajar Long Beibei, namun sebenarnya dia menunda budidaya Long Beibei. Faktanya, meskipun Su Dingan mengajar Long Beibei berkali-kali, dia tidak mengajarinya keterampilan yang sebenarnya. Dan Su Dingan meneruskan keterampilan itu kepada Long Yu. Dan Long Yu adalah murid asli Su Dingan. Setelah mempertimbangkan selama setengah hari, Long Ying berkata dengan muram, baiklah, Tuan dan Nyonya, mari kita datang ke sini hari ini. Akan ada duel antara Long Yu dan Long Beibei dalam beberapa hari. Setelah kontes, Long Yu akan menang dan menjadi kepala klan Shao. Pada saat itu, segala penghinaan yang kita derita di suku Qinglong akan dikembalikan ke kejayaan naga 100 kali dan 1000 kali. Oleh karena itu, di hari-hari ini, meskipun kamu telah menderita lebih banyak keluhan, kamu harus bersikap tegas. Kamu dapat membuat keputusan setelah kontes seni bela diri. Naga elang mengingatkan kata. Sosok-sosok dalam kegelapan di sekeliling mengangguk setuju. Kemudian, sosok-sosok di aula mulai pergi secara bergantian. Zhao Yue berdiri di halaman sendirian, duduk di depan meja, minum teh dalam depresi. Kali ini, Lin Bai bersama Long Beibei dan Lin Ye masuk ke halaman lagi. Zhao Yue melihat Lin Bai kembali dan berkata, saya sudah keluar selama lebih dari sebulan. Saya pikir kalian semua sudah mati di luar. Zhao Yue menatap Lin Bai dan berkata dengan sedikit getir. Lebih dari sebulan yang lalu, Lin Bai mengambil Long Beibei sebagai muridnya dan meninggalkan suku Qinglong bersama Long Beibei, tanpa memberitahu Zhao Yue kemana dia pergi. Dia baru saja memberitahu Zhao Yue bahwa dia pasti akan membawa Long Beibei kembali sebelum bersaing dengan Long Yu. Long Beibei menatap Zhao Yue. Meski terlihat lelah dan pucat, wajah mungilnya penuh senyum bahagia. Dia berkata kepada Zhao Yue, guru telah mengajariku banyak keterampilan dalam sebulan terakhir ini. Lin Bai berkata, baiklah, Beibei, jangan bicara omong kosong lagi. Kembalilah dan istirahatlah yang baik. Setelah 3 hari, kamu akan berkompetisi dengan Long Yu. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Long Beibei berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Tuan, aku pasti akan mengalahkan Long Yu. Tuan, saya akan kembali dulu. Selamat tinggal, murid. Long Beibei meninggalkan halaman Lin Bai dengan gembira. Lin Bai siap kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dia telah mengajar Long Beibei selama lebih dari sebulan, yang sangat membuatnya lelah. Zhao Yue berkata, saya sangat penasaran. Zhao Yue berkata, apakah kamu ingin menggunakannya untuk memasuki kolam naga? Lin Bai berkata tanpa ekspresi, jika aku hanya ingin menggunakan dia untuk memasuki kolam naga, maka aku tidak akan menerimanya sebagai murid. Dengan itu, Lin Bai kembali ke kamar. 3 hari telah berlalu. Saat fajar pada hari ketiga, Lin Bai bangun pagi-pagi, karena kemarin Long Beibei sudah datang untuk memberitahu Lin Bai bahwa hari ini adalah hari dia bersaing dengan Long Yu. Silakan pergi ke puncak langit untuk menyaksikan pertempuran. Pada hari ini, Lin Bai tidak mengendur. Dia bangun pagi dan membawa Lin Ye dan Zhao Yue ke puncak langit. Lin Bai dan yang lainnya datang relatif terlambat. Seluruh puncak langit dipenuhi dengan prajurit. Setelah lama mencari, mereka menemukan tempat gratis. Zhao Yue melihat sekeliling dan berkata, perang ini sepertinya menarik banyak perhatian. Hampir semua pejabat senior suku Qinglong telah tiba. Lin Bai mendongak. Di atas puncak langit, Long Guanghui, Long Xian, Long Ying dan tetua senior suku Qinglong lainnya hadir satu demi satu, menantikan pecahnya perang. Itu sifatnya, kata Lin Bai. Ini adalah pertempuran yang akan menentukan masa depan pemegang kekuasaan suku Qinglong. Tentu saja,
Persaingan itulah yang paling dikhawatirkan oleh para pejabat tinggi suku Qinglong. Karena kamu sangat yakin, Zhao Yue bertanya. Bisakah Long Beibei benar-benar mengalahkan Long Yu? Lin Bai terkekeh dan berkata, tentu saja. Bagi Long Beibei, Lin Bai kini penuh percaya diri. Sebelum kompetisi dimulai, wajah cemerlang Long tidak terlihat bagus. Dia melihat posisi Lin Bai secara sengaja atau tidak sambil menunggu kompetisi dimulai. Selama lebih dari sebulan, Lin Bai mengajak Long Beibei keluar untuk berlatih. Bahkan Long Guanghui tidak tahu keterampilan apa yang telah diajarkan Lin Bai pada Long Beibei. Selama ini Guanghui tidak tahu keterampilan apa yang telah dia ajarkan kepadanya. Sadar akan mata Long yang cemerlang, Lin Bai mengangkat kepalanya sedikit dan menatap matanya. Senyuman muncul dari sudut mulutnya. Senyumannya penuh percaya diri. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Setelah melihat senyuman di wajah Lin Bai, Long Huihui berkata sambil menarik napas dalam-dalam. Setelah menunggu lama, puncak langit dipenuhi dengan prajurit suku Qinglong. Tepat pada saat ini, Long Xian melangkah keluar dari langit dan sampai ke udara tengah puncak langit. Dia berkata dengan suara nyaring, hari ini semua prajurit suku Qinglong berkumpul di sini. Kamu harus tahu tujuannya. Ya, hari ini adalah pertarungan antara Long Beibei dan Patriark Muda Long Yu. Long Beibei adalah keturunan langsung suku Qinglong. Menurut aturan klan suku Qinglong, dia seharusnya menjadi penerus pertama suku Qinglong. Namun, karena dia seorang wanita, dia terlahir lemah dan tidak dikenali oleh para pejuang Qinglong suku. Sebaliknya, lebih banyak seniman bela diri yang mengenali Long Yu. Oleh karena itu, naga panjang dari klan secara khusus mengadakan kompetisi ini untuk membiarkan Long Yu dan Long Beibei bertarung. Pemenang keduanya adalah Patriark Muda suku Qinglong, dan dia juga akan menjadi pemimpin suku Qinglong di masa depan. Dalam perang ini, tutup mulutmu, kamu. Wajah Long Xian juga sedikit bermartabat. Long Beibei adalah keponakannya. Dia tumbuh dengan menantikan Long Beibei. Dia sangat menyukai Long Beibei. Jika bukan karena elang naga dan sekelompok prajurit tingkat tinggi dari suku Qinglong yang memaksanya masuk neraka, jika tidak, bagaimana Long Huihuang bisa menyetujui kontes semacam itu? Long Xian berkata, karena semua orang tahu kunci perang hari ini, maka saya tidak banyak bicara. Sekarang mari kita undang Long Yu dan Long Beibei untuk memasuki arena. Kontes dimulai, kata Long Xian. Begitu suara itu turun, seorang pria dan seorang wanita keluar dari saluran di dasar puncak langit. Pria ini adalah Giok Naga. Wanita itu Panjang Beibei. Yang akan datang. Perang. Ini akan menentukan arah suku Qinglong dalam 6 bulan ke depan. Selain terlahir dengan baik, apa yang bisa dilakukan Long Beibei dibandingkan dengan Long Yu? Long Yu, ayolah, kalahkan Long Beibei. Giok Naga akan menang. Setelah melihat Long Yu dan Long Beibei keluar, antusiasme semua seniman bela diri juga tersulut. Dan Lin Bai mendengar sorakan di sekelilingnya, hampir semuanya bersorak untuk Long Yu. Tapi sangat sedikit orang yang bersorak untuk Long Beibei. Tampaknya semua pejuang suku Qinglong tidak terlalu menyukai Long Beibei. Bab 2926 banding 10% peluang menang. Di tengah sorak-sorai penonton, Long Beibei dan Long Yu melangkah keluar dari dua saluran di bagian bawah puncak langit pada saat yang sama, dan saling memandang dengan percaya diri di wajah mereka. Mata Long Guanghui dan Lin Bai tertuju pada Long Beibei. Mata Long Ying dan Su Dingan tertuju pada Long Yu. Long Xian berkata pada saat itu, jika kamu siap, maka kamu bisa mulai. Dengan itu, Long Xian kembali ke sisi kejayaannya dan memperhatikan perang. Di tengah sorak-sorai, Long Beibei dan Long Yu juga bersiap dengan cepat. Long Yu mengenakan jubah biru dengan rambut anggun dan wajah giok. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Long Beibei, aku menasihatimu untuk menyerah dan menghindari rasa sakit darah dan daging. Jika tidak, begitu kita bertarung, kamu akan dipukuli olehku tanpa berganti kulit. Long Beibei tersenyum, saya belum bermain. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa saya sedang dalam kekacauan? Dan bukan Anda. Long Yu mencibir dan berkata, haha, apakah kamu terlihat percaya diri? Saya mendengar bahwa kamu adalah berlatih dengan pedang fana. Apakah itu konyol? Apakah ini benar-benar kasus perawatan medis yang putus asa? Apa yang bisa diajarkan manusia fana padamu? Ketika Long Beibei mendengar ini, dia langsung menjadi dingin. Dia menghunus pedangnya dari tas penyimpanannya, menunjuk ke Long Yu dan berkata, aku memperingatkanmu, kamu bisa menghinaku, tapi kamu tidak bisa menghina tuanku. Long Yu mencibir, baiklah, biarkan aku melihat apa yang telah diajarkan oleh Tuan Fanamu padamu sekitar sebulan ini. Long Yu menatap Long Beibei dengan kedua tangan di punggungnya, dengan ekspresi bangga di wajahnya.
Sepertinya di mata Long Yu, Long Beibei tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Dengan kilatan matanya, Long Beibei tiba-tiba menikam Long Yu dengan pedang. Ujung pedang itu dingin dan tanpa ampun, dan semburan pedang muncul di udara dan bergegas pergi. Dengan tangan Long Beibei, perang ini juga dimulai. Ini dia. Long Yu, ayo, kalahkan dia. Ayolah, Long Yu. Satu demi satu, para prajurit meraung kelelahan. Semangat kemuliaan naga dan semangat Long Xian juga menegang dalam sekejap, memperhatikan perubahan situasi di lapangan. Zhao Yue dan Lin Bai juga melihat situasi di lapangan. Zhao Yue bertanya, berapa banyak peluang yang kamu miliki untuk menang sekarang? 10%. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Mata Zhao Yue berkilat dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Long Beibei. Dia juga sangat penasaran. Keterampilan seperti apa apakah Lin Bai mengajarkan Long Beibei yang bisa membuat Long Beibei memiliki peluang menang 10% saat menghadapi Long Yu. Long Yu bukanlah karakter yang sederhana. Meskipun semangat bela diri Long Yu tidak tinggi, hanya tingkat Xuan, tetapi dia mengandalkan upaya dan keterampilannya sendiri, selangkah demi selangkah hingga hari ini, orang pertama di suku Qinglong. Hal ini juga diakui oleh hampir separuh pejuang suku Qinglong, dan berpikir bahwa Long Yu lebih cocok menjadi kepala keluarga masa depan suku Qinglong daripada Long Beibei. Kejeniusan seringkali bukanlah hal yang paling buruk. Yang paling mengerikan adalah mereka yang semula kurang berbakat dan rendah semangat pencaksilat, mengandalkan keterampilan dan usaha sendiri, kini berstatus lebih unggul dari yang lain. Orang seperti ini, selangkah demi selangkah, darah dan air mata, pasti membenci kejahatan sebagai musuh. Orang seperti ini, entah kesialan pemiliknya, atau ketekunan pemiliknya yang luar biasa. Di antara orang-orang ini, Lin Bai adalah contoh yang sangat khas. Di hadapan tangan Long Beibei, Long Yu tersenyum dan bergerak mundur dengan tenang, menghindari pedang Long Beibei dengan mudah. Mereka berada di puncak langit, Anda datang dan pergi, menampilkan metode dan pengurangan tubuh, dan mulai menyerang dengan cepat. Untuk sesaat, situasi di lapangan justru berlanjut. Aku tidak menyangka ilmu pedang Long Beibei akan berkembang begitu cepat. Ya, ini sangat berbeda dengan perang yang dia alami dengan Dou Nianhua 3 bulan lalu. Bagaimana dia melakukannya? Dengan Long Beibei menunjukkan teknik pedangnya, semua orang terkejut. Karena ilmu pedang Long Beibei saat ini sangat berbeda dengan pertarungannya dengan Dou Nianhua 3 bulan lalu. Bahkan Dou Nianhua, yang sedang menyaksikan pertempuran di dinding batu, terkejut melihat Long Beibei dan berkata, dengan teknik pedang Long Beibei sekarang, aku bukan lagi lawannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Hanya dalam 3 bulan, bagaimana mungkin Long Beibei ingin tiba-tiba menjadi manusia? Dou Nianhua berkata dengan heran. Sua. Pedang tajam akan mendorong Long Yu mundur 3 langkah, dan bahkan lebih lagi akan merobek separuh pakaiannya menjadi beberapa bagian. Long Yu mundur 3 langkah, menatap tanda pedang di jaketnya, dan tersenyum, sepertinya ilmu pedangmu telah meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir. Long Beibei tersenyum penuh kemenangan, lebih kuat, masih di belakang. Lihat pedangnya. Long Beibei terus bergegas menuju Long Yu. Long Yu berkata sambil tersenyum saat ini, lupakan saja, aku tidak ingin bermain denganmu. Sudah waktunya untuk mengakhiri perang ini. Saat dia berbicara, lengan panjang Long Yu terayun di tangannya, dan ujung pedang tersembunyi di dalamnya. Lengan bajunya tiba-tiba muncul di tangannya. Long Yu akan melakukannya. Apakah kamu akhirnya akan melakukannya? Dari awal hingga akhir, meski nampaknya Long Yu dan Long Beibei sama-sama berimbang, nyatanya Long Yu belum mengambil inisiatif menyerang, malah seperti menguji kekuatan Long Beibei. Apakah kamu akhirnya akan melakukannya sekarang? Mereka yang mendukung Long Yu berkata dengan heran. Long Yu memegang pedang tajam di tangannya, dan rasa pedangnya menyebar. Pada saat ini, Long Yu menyeringai muram, dan pedangnya melayang di udara. Ribuan pedang segera muncul dan terpotong. Satu pedang membuat dunia berguncang. Selamat datang. Long Beibei tersenyum dan mengayunkan pedangnya. Semakin sengit pertarungannya, semakin berani. Bahkan jika Long Yu mengeluarkan bilah pedangnya dan bertarung dengan Long Beibei masih belum dikalahkan. Beibei. Sang naga dengan gemilang melihat pemandangan ini, tatapannya terkejut. Long Xian berseru, saudaraku, apakah kamu melihatnya? Meskipun Long Yu memiliki pedang, Beibei masih bisa bertarung dengan kamarnya, yang menunjukkan bahwa kekuatan Beibei mirip dengan Long Yu. Long Guanghui berkata, sungguh menakjubkan bagaimana dia membuat Beibei tumbuh sangat cepat dalam waktu 1,5 bulan. Long Xian berkata, dan kakak laki-laki, Anda tahu, keterampilan pedang Beibei sangat teratur, dan mereka hampir tidak memberikan kekurangan pada Long Yu.
Keterampilan pedang semacam ini bukanlah yang bisa dimiliki Bei Bei. Dengan kata lain, itu pasti sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang master yang telah terlibat dalam kendo selama bertahun-tahun. Long Guanghui berkata, ya, teknik pedang Bei Bei dan jalur pedang tidak bisa dilihat sebagai pemula. Ini seperti monster tua yang telah berlatih ilmu pedang selama bertahun-tahun. Long Xian berkata dengan penuh semangat, saudaraku, sepertinya kita belum tentu kalah dalam perang ini. Long Xian dan Long Guanghui, dua bersaudara, menghadapi harapan yang kembali menyala. Semua prajurit melihat pertempuran sengit antara Long Bei Bei dan Long Yu, dan mereka juga terkejut. Sialan! Long Yu memegang pedang tajam di tangannya dan menatap Long Bei Bei dengan wajah galak. Matanya merah dan hatinya penuh frustrasi. Karena Long Yu menemukan bahwa bahkan jika dia mengeluarkan pedangnya, tampaknya Long Bei Bei tidak takut pada dirinya sendiri. Sebaliknya, dia menjadi semakin berani dalam perang. Serangan dan pertahanannya sangat teratur, dan di sana tidak ada cacat sama sekali. Dengan kata lain, Long Yu ditekan oleh Long Bei Bei. Bab 2927 Pedang Tersembunyi. Pedang ilahi pembelah bayangan darah. Sialan, sialan, sialan. Long Yu menjadi marah karena malu, mengayunkan pedangnya, dan menebas dengan pedang. Long Bei Bei, sebaliknya, dengan mudah menangkap setiap pedang Long Yu. Ketika Long Ying melihat pemandangan ini dari atas, ekspresinya memadat, apa yang terjadi? Bagaimana Long Bei Bei bisa melawan cabang Long Yu yang menghunus pedangnya? Su Dingan juga sedikit bingung. Dia memandang Long Bei Bei dengan tercengang. Pencapaian Long Bei Bei dalam ilmu pedang untuk sementara waktu menekan Long Yu. Hal ini membuat Long Yu sedikit bingung. Whoosh! Seberkas cahaya pedang menyapu langit, mengenai tubuh Long Yu, menghempaskan Long Yu, dan menghantam dinding batu yang mundur dengan keras. Long Yu jatuh ke tanah, wajahnya malu, tubuhnya berlumuran darah, dan dia menatap Long Bei Bei dengan mata merah. Mata Long Bei Bei bersinar karena terkejut. Melihat penampilan Long Yu yang malu, dia berkata sambil tersenyum tenang, sepertinya pelatihan iblis guru selama lebih dari sebulan tidak menghasilkan apa-apa. Saya memang lebih baik dari beberapa bulan yang lalu. Aku jauh lebih kuat. Long Bei Bei berkata dengan terkejut. Bahkan Long Bei Bei tidak percaya bahwa dia benar-benar memenuhi syarat untuk melawan Long Yu. Long Yu, apakah kamu belum mengaku kalah? Long Bei Bei bertanya sambil tersenyum. Long Yu, yang merasa malu, perlahan berdiri dari tanah dan menatap Long Bei Bei tanpa ekspresi, dengan tatapan kejam dan ganas di matanya. Tidak ada yang pernah memaksaku ke dalam situasi seperti ini. Sepertinya tanpa pedang itu tidak mungkin. Long Bei Bei, kamu bisa dikalahkan oleh pedang ini adalah berkah dan keberuntunganmu. Itu hilang. Long Yu perlahan-lahan terbang di udara, dan darah yang meluap di sekujur tubuhnya berubah menjadi kabut darah pada saat ini, menutupi tubuh Long Yu. Dalam sekejap, bau darah yang menyengat memenuhi seluruh puncak Kongtian. Tubuh Long Yu secara bertahap ditutupi oleh kabut darah. Pedang ilahi pembagi bayangan darah. Long Hui Huang terkejut saat melihat pemandangan ini. Kemudian, Long Hui Huang memandang Su Dingan dan berkata dengan dingin, Su Dingan, tidakkah Anda harus memberi saya penjelasan? Su Dingan terkekeh dan berkata, Tuan Long Hui Huang, apakah Anda punya penjelasan? Hui Huang berkata, bukankah pedang ilahi pemintal bayangan darah merupakan rahasia suku Jianghe Anda yang dirahasiakan? Saya telah meminta Anda berkali-kali untuk mengajarkan teknik pedang ini kepada Bei Bei, tetapi Anda menolak. Mengapa? Kata Long Hui Huang dengan dingin. Su Dingan tersenyum dan berkata, pedang ilahi pemecah bayangan darah memang merupakan rahasia suku Jianghe, tapi Long Yu adalah murid langsungku. Apakah ada salahnya aku mengajarinya teknik pedang ini? Long Hui Huang mendengar bahwa Su Dingan ini kata-kata itu langsung mengejutkanku. Pada saat ini, Long Hui Huang tahu bahwa Long Yu awalnya adalah murid Su Dingan. Pedang ilahi pemecah bayangan darah. Mata Zhao Yue berkilat dan dia berkata dengan sedikit ngeri. Lin Bai bertanya, apakah kamu melihatnya? Zhao Yue berkata, ilmu pedang ini adalah rahasia suku Jianghe. Suku Jianghe adalah suku yang sangat terpencil di tanah Nanzhou. Warisan mereka meskipun tidak setua keluarga Dewa Racun, itu tidak terlalu pendek. Ketika Nanzhou masih dalam kekacauan, suku Jianghe ada di Nanzhou. Dan di dalam suku Jianghe, ada sebuah buku berjudul Kitab Suci Jianzhang, buku. Dalam Jianzhang, teknik pedang paling kuat dalam sejarah suku Jianghe dicatat. Ada total 19 set teknik pedang. 19 set teknik pedang di Jianzhang diwakili oleh surga, manusia dan hantu terbagi. Mereka adalah 9 pedang hantu dan dewa, 7 pedang kaisar manusia, dan 3 pedang dewa.
9. Pedang hantu dan dewa memiliki kekuatan tak terduga. Dikabarkan bahwa mereka dapat menembus dunia bawah, masuk ke neraka, dan ia dapat mengendalikan hantu dan monster serta menghancurkan semua makhluk hidup. Dan rangkaian pedang ilahi pembelah bayangan darah, ini adalah salah satu dari 9 pedang hantu dan dewa di toko pedang. Zhao Yue berbisik. Setelah mendengar penjelasan Zhao Yue, Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa asal mula teknik pedang ini sangat luar biasa. Suku Jianghe merupakan suku besar yang sudah lama berdiri di Nanzhou, meski keberadaannya tidak sepanjang klan Dewa Racun, namun tak ketinggalan jauh. Oleh karena itu, bahkan 10.000 tahun yang lalu, di era kelahiran Zhao Yue, suku Jianghe masih merupakan suku besar di Nanzhou. Zhao Yue secara alami bertarung melawan orang-orang kuat dari suku Jianghe, jadi dia memiliki pemahaman tentang ilmu pedang suku Jianghe. Pada saat ini, Zhao Yue bertanya sambil tersenyum, apa peluangmu untuk menang sekarang? Lin Bai kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, 10%. Zhao Yue mengerutkan kening, Long Yu sekarang telah menunjukkan keterampilan unik suku Jianghe. Apakah Anda masih berpikir Long Beibei 100% yakin dengan rahasia yang diturunkan? Lin Bai tersenyum dan berkata, keterampilan pedang yang dapat dimasukkan dalam koleksi pedang suku Jianghe pastilah sangat mendalam dan misterius. Saya yakin dengan bakat Long Yu, bahkan jika Anda berlatih ilmu pedang ini, Anda masih tidak dapat mengeluarkan kekuatan dari rangkaian ilmu pedang ini. Paling-paling, itu hanya meminjam reputasi ini ilmu pedang untuk menakut-nakuti orang. Ilmu pedang semacam ini tidak mudah untuk dipraktikkan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Di lapangan, tubuh Long Yu dipenuhi dengan cahaya berdarah yang kuat. Potongan kabut darah muncul di sekelilingnya. Pada saat ini, Long Yu berdiri di tengah kabut darah, dengan rambut beterbangan dan ekspresi dingin. Dia memancarkan keagungan yang mendominasi, seolah-olah dia adalah dewa iblis dari neraka yang telah kembali dan tidak dapat dilihat secara langsung. Kematian. Pada saat ini, Long Yu terbang menuju Long Beibei. Secercah cahaya berwarna darah menyapu langit dan menghantam Long Beibei secara langsung. Tapi Long Beibei hanya bisa mengertakkan gigi dan melawan, mengangkat ujung pedangnya untuk memblokir pedang Long Yu. Kapan? Kedua pedang itu bertabrakan, dan terjadilah benturan emas dan besi. Dan pada saat ini, ketika kedua pedang itu bertabrakan, Long Yu, yang jelas-jelas berada di depan Long Beibei, tiba-tiba menghilang. Saat Long Beibei terkejut, tiba-tiba ada rasa sakit yang menyengat dan rasa bahaya yang fatal di punggung saya. Long Beibei buru-buru menggunakan keterampilan tubuhnya untuk melarikan diri. Abu pedang ini meninggalkan bekas pedang ganas di punggung Long Beibei. Puff! Long Beibei buru-buru menggerakkan keterampilan tubuhnya untuk menjauhkan dirinya dari Long Yu. Dia tampak sedikit terkejut dan berkata, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di hadapanku ketika dia jelas-jelas berada di depanku? Kecepatan. Tidak, ini jelas bukan kecepatan. Long Beibei memandang Long Yu dengan heran. Melihat ekspresi terkejut Long Beibei, Long Yu tersenyum bangga, maju selangkah, dan bergegas menuju Long Beibei lagi. Kali ini masih serangan frontal. Setelah Long Beibei memblokir pedang yang datang dari depan Long Yu, dia dengan cepat berbalik dan melihat ke belakang. Long Beibei awalnya mengira Long Yu akan mengulangi trik lamanya. Tapi pada saat ini, sosok Long Yu datang dari 4 arah, termasuk depan, belakang, kiri, dan kanan Long Beibei. Ketika Long Beibei berbalik dan melihat ke belakang, bayangan darah di belakangnya menghilang, dan sosok di sebelah kiri Long Beibei sisi menghilang. Long Yu datang dan memukul bahu Long Beibei. Bang! Long Beibei tersingkir lagi. Hantu berubah ribuan kali, bayangan darah tidak terlihat. Long Beibei, kamu tidak bisa mengalahkanku. Dua pedang menghantam Long Beibei, melukai Long Beibei dengan serius. Dia dalam keadaan berantakan, muntah darah, dan jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Pada saat ini, Long Yu memenuhi cahaya darah dan kabut darah, muncul di depan Long Beibei, menatap Long Beibei dan berkata, saya melihat Long Beibei terluka parah. Zhao Yue bertanya, bagaimana sekarang? Long Beibei telah terluka parah oleh dua pedang Long Yu. Apa peluangmu untuk menang? Apa itu? Lin Bai memandang Zhao Yue dengan serius dan berkata, 100%. Bab 2928 Long Beibei menang. Long Beibei terluka parah oleh dua pedang Long Yu. Luka di bahu dan punggungnya semakin tragis. Darah mengalir dari luka seperti kolong. Long Yu ditutupi dengan kabut darah yang menyilaukan, melayang di udara, menatap Long Beibei yang terluka parah seperti iblis, dan menyeringai muram di sudut mulutnya, apakah kamu ingin bertarung? Kamu tidak bisa memenangkanku.
Kamu adalah budidaya 9 kali lipat dari alam dewa yang, tapi akulah yang berada di alam kelahiran dan kematian. Awalnya kamu bukan lawanku. Sekarang aku menggunakan pedang darah dan bayangan, jadi kamu tidak punya kesempatan menyerah. Semua seniman bela diri yang memperhatikan perang ini sangat jelas bahwa luka pedang Long Beibei pada Long Yu tidak sekuat kedua pedang Long Yu. Kekuatan kedua pedang ini hampir membunuh Long Beibei. Semua orang mengira Long Beibei harus dikalahkan. Bahkan Long Guanghui dan Long Xian merasa Long Beibei tidak dapat pulih. Namun Lin Bai hingga saat ini masih percaya pada Long Beibei. Lin Bai terkekeh, baiklah, pemanasan sudah selesai, dan sekarang saatnya memulai kompetisi. Ketika Zhao Yue mendengar kata-kata Lin Bai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Long Beibei. Lin Bai memiliki senyuman misterius di wajahnya, tanpa tekanan apapun, seolah dia tahu lama Beibei akan menang. Long Beibei terbaring di tanah, menggigit giginya, bangkit, mengangkat kepalanya, menunjukkan wajah pucatnya, menatap Long Yu dengan dingin, dan melirik ke sudut mulutnya dengan senyum muram. Hanya dengan dua pedang ini, kamu hanya melukaiku dengan serius. Aku belum kalah. Long Yu, aku pasti akan mengalahkanmu hari ini. Kalau tidak, aku sangat malu dengan kerja keras tuanku selama 2 bulan terakhir. Long Beibei melompat dari tanah dan melayang di udara. Lampu merah tiba-tiba muncul di tubuhnya. Dalam sekejap mata, budidaya Long Beibei telah dipromosikan dari kondisi yang ke kondisi kesempurnaan luar biasa. Keterampilan pedang Tongtian. Long Beibei berkata dengan suara rendah. Cara rahasia untuk meningkatkan dunia. Long Guanghui memandang Long Beibei dengan heran dan berkata, apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa Long Beibei tiba-tiba bangkit dari negara bagian Yangshen ke lingkaran besar? Para prajurit di sekitarnya berseru. Long Yu terkejut melihat budidaya Long Beibei tiba-tiba meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, tapi kemudian dia mencibir, bahkan jika kamu menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan budidayamu, ada apa? Kamu masih seorang pejuang dengan alam dewa yang hebat dan lengkap, tapi aku adalah salah satu alam terpenting dalam hidup dan mati. Kamu pasti akan dikalahkan juga. Karena kamu tidak tahu bagaimana cara bertobat, sulit bagiku untuk berbicara omong kosong denganmu. Pedang ini sudah berakhir. Darah Long Yu melonjak dan berubah menjadi cahaya berdarah, mengalir ke Long Beibei. Ketika Long Beibei melihat pedang itu datang, dia tidak akan menghindarinya. Sebaliknya, dia memandang Long Yu sambil mencibir. Dia segera mengayunkan pedangnya dan jatuh dari langit. Depan hijau 3 kaki. Sebuah pedang menebas dengan ganas, membelah darah Long Yu, dan tenda pedang ini akan menebas wajah Long Yu. Bang! Long Yu terkoyak oleh pedang dan membuka separuh wajahnya. Dia langsung dipotong dan diterbangkan. Dia berada dalam kekacauan dan menabrak dinding batu. Ketika dia mendarat, dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Khususnya, wajah tampan Long Yu meninggalkan luka yang tak terhapuskan oleh pedang, dan separuh wajahnya terpotong oleh pedang. Bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa menjadi lawanku ketika aku menggunakan pedang darah dan bayangan? Long Yu duduk di tanah dan berkata dengan tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih dipotong oleh Long Beibei setelah dia menunjukkan pedang bayangan darahnya. Long Beibei memandang Long Yu dengan dingin. Darah di tubuhnya mengalir turun dan mewarnai pakaian putihnya menjadi merah. Namun, dia tidak memiliki rasa takut. Sebaliknya, dia memandang Long Yu sambil mencibir dan berkata, apakah kamu tahu apa yang saya alami di 2 bulan ini? Haha, aku khawatir kamu tidak akan pernah memahami ajaran gurunya. Long Yu berbaring di tanah, menatap Long Beibei dengan dingin dan berkata, lagi pula, makhluk fana itu mengajarimu sesuatu. Ilmu pedang dan keterampilan rahasia yang kamu gunakan sekarang diajarkan kepadamu oleh makhluk fana itu. Long Beibei berkata sambil mencibir, apa yang diajarkan guru kepadamu tidak akan pernah kamu pahami seumur hidupmu. Guru mengajariku hal-hal yang lebih banyak dan lebih berguna daripada ajaran ilmu pedang dan rahasia. Apa yang dia ajarkan padamu? Long Yu berkata tanpa rasa takut. Long Beibei, memegang pedang tajam di tangannya, berkata dengan tegas, junjung tinggi keyakinan dan jangan pernah menyerah. Long Yu berkata dengan tidak percaya, seperti itu sebuah kalimat. Jika kamu tahu apa yang telah aku lakukan dalam 2 bulan terakhir, kamu akan tahu betapa pentingnya kalimat ini, kata Long Beibei. Long Yu, meminjam kata-katamu, pedang ini, aku akan mengakhiri perang ini. Long Beibei mengangkat pedangnya, dan pedang tajam terangkat. Jika pedang ini jatuh, Long Beibei akan mengalahkan Long Yu sepenuhnya. Guru memberitahuku bahwa rangkaian ilmu pedang ini disebut memotong naga. Dan pedang ini disebut kemarahan Buddha. Pedang itu kuat dan sakti, dan maknanya melambung ke langit. Pada saat ini,
Buddha abadi marah, menghancurkan langit dan bumi. Dengan pedang, ia akan merobek langit, menghancurkan semua makhluk hidup, dan memotong bagian atas batu giok naga. Long Yu ketakutan karena kekuatan pedang. Dia pucat dan terpana. Dia bahkan lupa membela diri. Naga giok. Elang naga berteriak khawatir. Mata Su Dingan berbinar dan berkata dengan suara dingin, Long Yu berdiri dan menyerang 3 inci di bawah ketiaknya, yang bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Mendengar nasihat Su Dingan, Long Yu sadar kembali, berbalik dan menikam Long Beibei sesuai dengan instruksi Su Dingan. Di dinding batu, Lin Bai, mendengar nasihat Su Dingan, terlihat sedikit kedinginan. Zhao Yue berkata, Su Dingan sudah mulai menunjukkan, apakah kamu ingin membuka mulut untuk memberikan nasihat kepada Long Beibei? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, di hadapan kekuatan absolut, segala arah adalah sia-sia. Mengaum dan bergemuruh. 2 pedang Long Beibei dan Long Yu mendekat. Mereka saling bertabrakan dengan sengit. Ada ledakan besar. Di bawah pengaruh kekuatan spiritual, tubuh Long Yu terbang mundur seperti layang-layang yang patah, dan jatuh ke tanah 100 meter jauhnya dalam keadaan berantakan. Dia kejang dan tidak bisa bangun. Long Beibei, meski terluka parah, masih berdiri tegak di lapangan, memegang pedang tajam, dan darah menetes dari atas pedang. Ketika Long Beibei mengalahkan Long Yu, seluruh penonton tercengang. Termasuk Panjang Cemerlang dan Panjang Xian terasa luar biasa. Setelah setengah dering, Long Beibei menatap semua anggota suku Qinglong di puncak langit, mengangkat pedang di tangannya dan meraung, aku menang. Pada saat ini, naga itu sadar kembali dan berkata sambil tertawa, hahaha, baiklah, baiklah. Long Xian berkata dengan semangat yang luar biasa, menang, menang, menang. Orang-orang suku Qinglong berulang kali berseru, menang. Long Beibei benar-benar menang dan benar-benar mengalahkan Long Yu. Ya Tuhan, apakah aku bermimpi? Long Yu dikalahkan oleh Long Beibei. Setelah pertempuran ini, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi Long Beibei sebagai pemimpin klan muda. Long Beibei adalah pemimpin masa depan suku Qinglong. Semua anggota suku Qinglong terkenal. Long Beibei memenangkan pertempuran, dan tak seorang pun di suku Qinglong dapat menggoyahkan posisi pemimpin klan kecil Long Beibei. Dalam perang ini, Long Beibei juga membuktikan dirinya dengan kekuatannya sendiri. Mendengar sorakan di sekitar, Long Beibei memandang Lin Bai dengan senyum sedih. Guru dan murid, kontak mata, mata Lin Bai menunjukkan kepuasan. Bab 2929, marah karena malu. Long Yu terbaring di tanah seperti orang mati. Di posisi Long Beiyao, setelah beberapa saat terkejut, semua prajurit bersorak-sorai. Sebaliknya, Long Ying dan Su Dingan, setelah melihat kekalahan Long Yu, terlihat murung dan tidak bisa bahagia sama sekali. Long Xian berdiri saat itu dan berkata, pemenangnya adalah Long Beibei. Mulai hari ini, Long Beibei adalah patriark muda suku Qinglong, penerus pertama suku Qinglong di masa depan, dan pemimpin masa depan suku Qinglong. Kata Long Xian langseng. Long Guanghui memandangi elang naga dan bertanya, Penatua yang rindu, apakah Anda punya pandangan lain tentang kontes ini? Long Ying terdiam untuk waktu yang lama. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Long Beibei berhasil mengalahkan Long Yu. Dia berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka Nona Bei menyembunyikan bakatnya dan mempertahankannya selama bertahun-tahun. Dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Long Yu kalah dalam pertempuran, dan kami yakin bahwa kami telah kalah. Seperti yang dikatakan Long Xian, mulai sekarang, Long Beibei akan menjadi patriark muda suku Qinglong. Kami tidak punya pendapat, kata elang naga sambil tersenyum. Long Hui tersenyum bangga. Hari ini Long Beibei menang, tidak hanya memenangkan posisi kepala klan kecil, tapi juga membiarkan Long Guanghui sombong di depan elang naga. Ketika Long Beibei menang, para pejuang suku Qinglong sedang merayakannya. Setelah kompetisi, Lin Bai dan Zhao Yue kembali ke halaman suku Qinglong. Sedangkan untuk perayaan suku Qinglong, Lin Bai tidak hadir. Seperti Lin Bai, Long Ying dan Su Dingan serta yang lainnya hanya memberi selamat atas perayaan tersebut, dan kemudian meninggalkan jamuan makan lebih awal karena ketidaknyamanan fisik. Di aula yang suram, Long Yu, pucat dan terluka parah, berkata dengan rasa bersalah, maaf, ayah, tuan, saya kalah. Long Ying tampak muram dan berkata, itu bukan salahmu. Aku tidak menyangka Long Beibei bisa bersembunyi begitu dalam dan memiliki begitu banyak keterampilan. Sepertinya dia telah diremehkan dalam beberapa tahun terakhir. Long Yu berkata, ayah, aku khawatir inilah yang diajarkan manusia pada keterampilan Long Beibei. Mata naga elang berbinar, dari mana asal-muasal makhluk fana ini?
Su Dingan berkata dengan dingin, tidak peduli apa asal-muasal makhluk fana ini, sekarang Long Beibei telah mengalahkan Long Yu dan menjadi penerus pertama di hati semua pejuang suku Qinglong. Bahkan jika Long Guanghui mati di masa depan, Long Beibei akan tetap didukung oleh para pejuang suku Qinglong sebagai penguasa baru suku Qinglong. Semua rencana kita selama bertahun-tahun sia-sia. Suku Jiange telah menginvestasikan banyak sumber daya kepada ayah dan anakmu selama ini. Sekarang semua rencana sia-sia. Bagaimana rencanamu untuk bertanggung jawab kepada suku Jiange? Su Dingan berkata dengan dingin. Long Yu sedikit menundukkan kepalanya. Elang Naga berkata dengan dingin, Saudara Su Dingan, kompetisi ini hanya lama Yu kalah, tetapi Elang Nagaku belum kalah. Jangan khawatir, saya akan melakukan apa yang saya janjikan kepada suku Jiange. Su Dingan berkata dengan dingin, sepertinya kamu punya cara untuk melawan. Mari kita dengarkan. Long Ying berkata dengan dingin, awalnya, aku ingin membiarkan Long Yu mengalahkan Long Beibei dan menjadikan Long Yu penerus pertama. Lalu aku membunuh Long Hui Hui. Dalam hal ini ngomong-ngomong, Long Yu tidak hanya bisa mengendalikan suku Qinglong, tapi juga meninggalkan garis keturunan untuk Long Hui. Tetapi sekarang tampaknya ayah dan anak perempuannya harus mati. Kata Elang Naga dengan dingin. Mendengar ini, Long Yu berkata dengan heran, Ayah, apakah kamu ingin? Naga Elang berkata dengan dingin, sejauh ini, kita tidak punya jalan kembali. Su Dingan berkata dengan dingin, kamu tahu, sebenarnya, sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, kalian berdua, ayah dan anak, tidak punya jalan kembali. Mendengar perkataan Su Dingan, mata kerinduan berbinar dingin, dan beberapa di antaranya menatap Su Dingan. Kemudian, Elang Naga berbisik, baiklah, suruh orang-orang bersiap, inilah waktunya bertarung dengan naga cemerlang. Su Dingan berkata dengan dingin, dan semut fana, pedang petir hijauku, masih ingin mengambilnya kembali. Elang Naga berkata, maka kamu akan menangani makhluk fana, dan kita akan menangani kecemerlangan naga. Tepat pada waktunya, makhluk fana itu akan melakukan kebaikanku, dan karena dia terlibat, dia tidak akan mau hidup. Elang Naga menggerogoti giginya dan menggeram. Long Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, sekarang ayahku telah memutuskan, aku akan segera kembali dan tidak menggunakan waktu untuk memulihkan prestasi dan cederaku. Elang Naga memandang Long Yu dan berkata, kamu tidak ingin berpartisipasi di dalamnya, jadi kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri dengan baik. Ayah, aku bisa, kata Long Yu buru-buru. Long Ying menggelengkan kepalanya dalam diam dan tidak membiarkan Long Yu berpartisipasi. Perayaan suku Qinglong berlangsung selama 3 hari. Saat senja hari ketiga, Lin Bai berdiri di halaman, memandang ke kejauhan, dan berkata dengan lemah, sudah 3 hari. Saatnya merayakan. Long Guanghui harus membawakan Long Beibei kepadaku. Tak lama kemudian, Guanghui berjanji pada Lin Bai bahwa jika Long Beibei bisa mengalahkan Long Yu, lalu Long Hui Huang bisa membiarkan Lin Bai memasuki Long Qi untuk melanjutkan budidayanya. Sekarang Long Beibei telah mengalahkan Long Yu. Lin Bai juga memberi waktu kepada suku Qinglong untuk merayakannya. Sekarang sudah 3 hari. Lin Bai menganggap sudah waktunya bagi kemuliaan naga untuk memenuhi janjinya. Bukan kebetulan, besok fajar, kejayaan naga dan Long Beibei akan datang. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan dan berbalik untuk duduk di ambang pintu, dengan senyuman di wajahnya. Tapi saat ini, Zhao Yue tiba-tiba muncul di halaman dengan tampilan bermartabat dan melihat ke udara. Lin Bai memandang Zhao Yue dengan aneh. Melihat wajah Zhao Yue yang dingin saat ini, dia merasa tidak nyaman. Lalu, mata Lin Ye juga cerah, pergi ke sisi Lin Bai, siap berangkat. Hula. Ketika Zhao Yue dan Lin Ye muncul, Lin Bai merasakan sesuatu yang salah dan melihat ke atas ke udara dalam diam. Setelah riak muncul, lebih dari 20 orang kuat keluar dari awan. Prestasi mereka semua luar biasa dalam kematian dan kesulitan, dan salah satu dari mereka memiliki kekuatan untuk memenangkan posisi teratas. Di antara lebih dari 20 orang, Lin Bai melihat satu orang yang mengenalnya. Su Dingan adalah yang paling terkenal. Sepertinya kita sedang menunggu sekelompok tamu tak diundang sebelum naga itu cemerlang. Ketika Lin Bai melihat 20 pria kuat ini muncul di udara, wajahnya bermartabat. Sejak berakhirnya pertarungan antara Long Beibei dan Long Yu, Lin Bai juga memahami bahwa Su Dingan tidak berada di pihak Long Huang, melainkan di pihak Long Ying. Su Dingan berjalan maju beberapa langkah, memandang Lin Bai sambil mencibir dan berkata, "Nak, ini waktumu untuk mati." Lin Bai memandang Su Dingan dan berkata sambil mencibir, "Sepertinya aku mengajari Long Beibei untuk mengalahkan Long Yu, sehingga orang-orang di belakangmu sedikit marah." Bab 2930 Badai muncul lagi.
Sepertinya aku membiarkan Long Beibei mengalahkan Long Yu dan membuat orang-orang di belakangmu marah. Lin Bai berkata sambil mencibir. Su Dingan berkata dengan suara dingin, ada baiknya jika kamu memahaminya di dalam hatimu. Serahkan pedang petir hijau itu sekarang, aku bisa membiarkanmu mati dengan lebih bahagia. Su Dingan berkata dengan dingin. Lin Bai mencibir dan tetap diam. Pada saat ini, Zhao Yue berkata dengan suara rendah, orang lain, termasuk Su Dingan, tidak dibenarkan. Satu-satunya yang perlu dikhawatirkan adalah siapa yang memenangkan posisi teratas. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku bergandengan tangan dengan Lin Ye, aku khawatir aku tidak bisa membunuh orang kuat ini dalam 3 atau 5 gerakan. Aku tidak memiliki binatang beracun di tubuhku. Kita bisa terjerat dengan pejuang yang telah memenangkan posisi tertinggi di dunia ini, tetapi Anda berada dalam bahaya. Sekarang Anda tidak memiliki prestasi. Apalagi sekelompok pejuang dalam kesulitan dan kematian terus maju. Bahkan jika Anda seorang pejuang di alam sendan, kamu pasti akan mati. Zhao Yue berbisik pada Lin Bai. Lin Bai berkata, kalau begitu jangan berkelahi dengan mereka. Pergilah mencari Long Guanghui. Zhao Yue menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, aku akan menahannya, dan Lin Ye akan membawamu pergi. Lin Bai mengangguk dalam diam dan menatap Lin Ye. Kemudian Lin Ye menggendong Lin Bai di punggungnya, berbalik dan bergegas ke langit, menuju inti suku Qinglong. Su Dingan sangat marah dan meraung kelelahan. Sambil tersenyum dingin, Zhao Yue segera mengeluarkan sepotong kabut putih dari tas penyimpanan dan menaburkannya ke udara. Langit dan segera menutupi halaman dan jalan. Di dalam bubuk putih, Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda. Tepat pada saat ini, Su Dingan dan telinga orang lain tiba-tiba mengeluarkan suara, dengungan, mereka memusatkan perhatian untuk melihat maju, lihat di depan mereka, ada sepotong serangga putih. Itu pemburu jiwa. Minggir. Su Dingan dan yang lainnya berseru. Tapi Zhao Yue berjalan keluar dari kabut putih saat ini, menoleh ke belakang, dan berkata dengan kesakitan, sulit untuk menemukan serangga beracun yang cocok di suku Qinglong. Sekarang sepertinya kamu akan pelit. Kalau begitu biarkan serangga beracun ini bermain denganmu. Zhao Yue berbalik dan melayang pergi, mengikuti laju hutan. Setengah jam kemudian, Su Dingan dan orang-orang lainnya semuanya dalam kekacauan untuk membunuh semua serangga beracun. Bahkan jika mereka membunuh serangga beracun, mereka juga sangat malu. Sialan. Su Dingan menggerogoti giginya dan menggeram. Ketika berada di inti daratan, Lin Bai melihat bahwa tempat ini juga berantakan, sepertinya ada orang-orang bersenjata dalam pertarungan berdarah yang sengit ini. Sisa-sisa prajurit yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Rumah-rumah di tanah telah berubah menjadi lautan api. Menguasai. Saat Lin Ye membawa Lin Bai ke inti suku Qinglong. Di depannya, Long Beibei dan sekelompok orang kuat baru saja bertemu Lin Bai. Lin Bai dengan cepat bertanya, Beibei, apa yang terjadi? Long Beibei berkata dengan penuh semangat, yang lebih tua yang rindu tidak tahu di mana harus merekrut sekelompok orang kuat dan melancarkan pemberontakan. Sekarang ayahku terjerat dengan orang-orang kuat dari suku Qinglong. Aku mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi aku membawa prajurit itu kepadamu. Tuan, kamu baik-baik saja? Long Beibei bertanya dengan penuh semangat. Lin Bai menggelengkan kepalanya dalam diam dan bertanya, bagaimana situasi suku Qinglong? Di sisi Long Beibei, Long Xian berkata dengan suara rendah, tidak terlalu bagus. Orang-orang kuat yang ditemukan oleh Lang Naga bukanlah peran biasa. Mereka maju dan mundur dengan tertib, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada para pejuang suku Qinglong. Untuk sesaat, kami sama sekali bukan saingan mereka. Yah, jangan bicara omong kosong, Beibei. Bawa tuanmu pergi dari suku Qinglong dulu. Setelah kami meredakan kekacauan, kami akan mendatangimu. Long Xian berkata dengan suara rendah. Long Beibei mengangguk sedikit dan meninggalkan suku Qinglong bersama Lin Bai. Pada saat ini, Zhao Yue datang ke sisi Lin Bai dan bertanya, sepertinya suku Qinglong juga berantakan. Ayo pergi dulu, kata Long Beibei. Zhao Yue berkata, aku khawatir aku tidak bisa pergi. Su Dingan mengejarnya dengan yang kuat. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat sekelompok seniman bela diri datang dengan berlari kencang di kejauhan. Pemimpinnya adalah Su Dingan dan siapa pemimpinnya? Apa yang bisa saya lakukan? Long Beibei berkata dengan sedikit khawatir. Lin Bai berkata pada saat ini, Tuan Long Xian, saya ingat Tuan Long Brilian pernah berjanji kepada saya bahwa selama saya dapat membantu Long Beibei mengalahkan Long Yu, dia dapat memberi saya kesempatan untuk memasuki kolam naga. Apakah Penatua Long Xian tahu tentang masalah ini? Long Xian merenung sejenak dan sedikit mengangguk. Lin Bai berkata,
Karena Tuan Longxian mengetahuinya, maka itu yang terbaik. Bisakah Anda membawa saya ke Longqi sekarang? Sekarang suku Qinglong berada pada saat kritis. Aku khawatir. Longxian ragu-ragu. Lin Bai berkata, lupakan saja, Tuan Longxian, katakan saja padaku lokasi kolam naga. Longxian merenung sejenak dan berkata, baiklah. Bei Bei, bawa Lin Bai ke Longqi. Long Bei Bei sedikit mengangguk dan berkata, bagus. Tuan, ikut aku. Sambil berbicara, Long Bei Bei membawa Lin Bai ke Longqi. Zhao Yue setuju. Pertempuran dalam suku Qinglong terus berlanjut. Di dalam suku Qinglong, di area terlarang. Saat ini, Long Bei Bei membawa Lin Bai, Lin Ye, dan Zhao Yue ke sebuah ngarai. Di pintu masuk jurang, terdapat ratusan tentara yang tewas karena keterpurukan. Mereka menunggu dalam pertarungan yang ketat. Melihat kedatangan seseorang di depan mereka, mereka langsung berkata dengan suara dingin, siapa yang kamu datang? Ini adalah area terlarang. Long Bei Bei dengan cepat naik dan berkata, Paman Long Chuan. Pria parubaya, bernama Long Chuan, yang menjaga area terlarang Longqi, adalah orang kuat di Istana Kekaisaran. Melihat Long Bei Bei, Long Chuan berkata dengan tergesa-gesa, Bei Bei, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Apa yang terjadi di luar sana? Ayah sedang bekerja keras, kata Long Bei Bei. Paman Long Chuan, ayahku berjanji pada tuanku untuk membiarkan dia pergi ke kolam naga untuk memulihkan lukanya. Sekarang bisakah aku membiarkan tuanku masuk? Long Chuan menatap Lin Bai di belakang Lin Kamu dan berkata, sesuai aturan, jika tidak ada perintah dari Bapak Bangsa, kami tidak akan membiarkan siapapun masuk ke dalam kolam naga. Lin Bai berkata, sekarang suku Qinglong sedang dalam pertempuran berdarah. Saya khawatir Tuan Naga yang brilian tidak dapat memberi Anda perintah apapun. Tolong berikan tangan Anda. Long Bei Bei juga berkata, Paman Long Chuan, tolong biarkan tuanku masuk. Tuanku bukan orang jahat. Long Chuan memandang Long Bei Bei, merenung untuk waktu yang lama, dan akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, kamu diperbolehkan masuk sendiri, dan yang lain hanya boleh tinggal di luar. Ya, Lin Bai jatuh dari belakang Lin Ye. Long Chuan membiarkan Lin Bai lewat. Dan Lin Bai berjalan langsung ke ngarai, menyusuri jalan kuno, hingga akhir, untuk melihat ngarai yang sangat besar ini, berukuran sekitar 100 meter dari kolam air putih, dipenuhi dengan semangat keabadian. Ini adalah kolam naga, juga dikenal sebagai kolam roh.